salah satu ketua kelas silakan memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Kepada ibu guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pembelajaran bahasa Indonesia pada bagian ini? Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, ayo yel dulu biar semangat ya. Salah satu memimpin yel ya. Silakan. Yang suaranya kencang. Jaki. Silakan. Jaki kencang. Ayo. Ayo. Lagi. Yang semangat ya, berdiri semuanya. Biasa. Di SMP Negeri 1 Magelang. Tahun dalam prestasi budaya dan lingkungan asli. LH. Hijau, sejuk, nyaman dan lestari. Sobat SMP. Cerdas. Sobat SMP. Cerdas. Sobat SMP. Cerdas. Salam Pancasila. Salam. Salam Habita. Alhamdulillah merah putih hijau. School branding. Senasa, sambungan, remai, sains budaya dan lingkungan. Yang saya panggil nanti angkat tangan dan mengucapkan hadir seperti itu ya. Almira, hadir. Amelia, Arkano, Hadir. Atala, Aura. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai KD berapa? 46. Yaitu Menyajikan gagasan pendapat dalam bentuk teks eksposisi. baik. Jadi kita akan mempelajari mengenai materi menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada peserta didik mampu merancang kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan atau pendapat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu menghasilkan teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyuntik teks eksposisi dengan baik dan benar. Nah, sebelum berlanjut ke materi berikutnya, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat struktur teks eksposisi itu apa aja? Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi ada berapa? Ada 8. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Yang kedua, menggunakan kata kausalitas atau argumentasi. Yang ketiga, menggunakan kata hubungan kronologis atau keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan kata-kata perbandingan atau pertentangan. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental atau kata verba mental. Yang keenam, menggunakan kata perujukan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Yang ke-8, menggunakan kata-kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Sudah paham ya mengenai kaidah kebahasaan dan struktur teks eksposisi? Baik. Selanjutnya kita akan
ulas materi mengenai langkah-langkah penyajian. Ada yang mau membacakan? Salah satu, angkat tangan. Silakan. Teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan sejumlah pendapat atau argumen. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Dalamnya tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Cukup. Ada yang masih bingung apa itu teks eksposisi? Ada yang masih perlu ditanyakan? Teks eksposisi ada. Jangan sampai salah ya untuk membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Ya, teks eksposisi itu berisi Teks yang menyatukan sebuah pendapat. dapat boleh. Yang teks eksposisi adalah teks yang memberitahukan, memaparkan, menguraikan topik yang dibahas yang akan disampaikan oleh pembaca. Selanjutnya, Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian analisis atau isu masalah akibat suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan, diakhiri dengan penegasan ulang. nah di dalam langkah penyajian ini nantinya akan dilengkapi sistematika teks eksposisi yang berupa struktur teks eksposisi. Sudah paham ya mengenai struktur? Kemarin sudah membahas tentang struktur teks eksposisi dan pengertiannya. Sudah paham ya? Langkah yang pertama bisa dibacakan? Salah satu. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Nah, jadi langkah pertama menyajikan teks eksposisi yaitu menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Udah paham? Udah tahu kan isu atau masalah? Udah tahu ya? Nah, yang kedua, silakan. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih dan melakukan sejumlah penelitian yang akan. Nah, setelah kalian menentukan isu atau masalah yang kalian tentukan, selanjutnya yaitu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu tersebut. Bisa pengamatan langsung ke lapangannya yang berkaitan dengan isu yang kalian angkat ya. Jadi sumber itu bisa dari internet, buku, media cetak, terus koran, majalah, masih banyak lagi ya. Yang ketiga, Membuat daftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca dan langkah-langkah penanganan. nah jadi langkah yang ketiga setelah kalian mencari dari internet, mencari referensi atau sumber dari internet, langkah selanjutnya yaitu membuat daftar topik. Topik dan isu itu berbeda ya. Jadi kalau topik itu adalah penjelasan dari isu, paham? Jadi ini contohnya ada daftar topik. Yang pertama, pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Yang kedua, pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Yang ketiga, sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Yang keempat, akibat-akibat pada bencana lingkungan. Dan yang terakhir, ada solusi penanganan. Nah, dari contoh daftar topik tersebut, kira-kira isunya tentang apa? Sampah. Udah paham ya? Udah bisa ya? Pintar. Nah, yang keempat, langkah yang keempat yaitu Menyusun kerangka teks dengan memperhatikan struktur teks eksposisi. Itu disusun secara sistematis. nah, setelah kalian menentukan daftar topiknya yang kalian cari dari internet, misalnya dari sumber-sumber yang kalian cari itu, nah, selanjutnya itu menyusun kerangka. Kerangka itu tersusun mengacu pada struktur teks eksposisi. Jadi mengatur dulu bagian tesis, misalnya mau membahas tentang apa, rangkaian argumentasi nantinya mau membahas tentang apa, dan penegasan ulangnya nanti rangkuman dari tesis dan argumentasi. Sudah paham ya? Sudah paham kan? Yang terakhir, Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. nah setelah membuat kerangka seperti tadi, kalian
langkah tadi yaitu mengembangkan kerangka tersebut berbentuk teks eksposisi. Jadi kerangka yang sudah kalian tulis tadi yang berupa daftar topik yang kalian cari itu, kemudian kalian kembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh. Itu, udah paham ya? Materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan penyuntingan. Ada yang tahu penyuntingan itu apa? Menyimpulkan. Kurang tepat. Ada lagi? Penyuntingan itu apa? Ada yang tahu? Pembuatan. Ada lagi yang tahu apa? Revisi. Nah, jadi antara lain dari penyuntingan itu bisa berupa revisi atau perbaikan. Jadi penyuntingan itu dilakukan setelah kalian membuat teks eksposisi. Jadi kalian baca dengan cermat teks tersebut, menandai bagian mana yang salah dalam teks tersebut, kemudian kalian sunting. Tujuannya agar teks tersebut menjadi lebih baik dan lebih benar. Paham? Sampai sini? Paham ya? Kemudian apa aja sih yang perlu disunting? Nah, ini ada 3 yang perlu disunting. Apa aja ini? Aspek isi. Kemudian Aspek struktur. dan yang terakhir ada Aspek kaidah kebahasaan. Nah, pada aspek isi ini nanti kalian yang perlu kalian sunting yaitu yang berkaitan dengan daya tarik isu. Kalian sudah menentukan isu. Kalian harus membuat isu tersebut semenarik mungkin agar pembaca itu penasaran dengan apa sih isinya teks ini. Pembaca itu akan mengetahui, akan tertarik dengan teks yang kalian baca itu berawal dari isu yang kalian angkat. Paham ya? Kemudian ada pelugasan argumen. Ada yang tahu pelugasan itu apa? Lugas itu tidak berbelit-belit, tidak terbelit-belit, singkat, padat, dan jelas. Jadi argumen yang kalian angkat nantinya, argumen yang kalian tulis itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu berbelit-belit. Ya, sudah paham ya? Nah, kemudian ada kelengkapan fakta. Nah, di teks eksposisi harus terdapat fakta. Ya, paham sampai sini? Yang aspek kedua yaitu ada aspek struktur berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Strukturnya tadi ada tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, setelah kalian baca teks tersebut, kalian sudah membuat teks eksposisi dengan utuh. Kemudian kalian baca kembali. Ternyata bagian argumentasinya itu berada di atas, paling atas. Itu salah apa benar? Salah. Harusnya tesis. Jadi kalian ubah lagi teks tersebut yang bagian argumentasi itu diletakkan di bawahnya tesis. Sudah paham ya sampai sini ya? Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek kaidah kebahasaan berkaitan dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Kemarin sudah membahas tentang kaidah kebahasaan ya. Sudah paham ya? Kaidah kebahasaan ada 8. Jangan sampai nanti kalian memasukkan kaidah kebahasaan konotatif itu boleh atau tidak? Tidak, harusnya denotatif yang bermakna sebenarnya. Sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah selesai materinya. Jadi ini kakak punya kertas-kertas. Nanti kalian ambil satu-satu. Jangan dibuka sebelum diperlipat. Paham? Iya. Satu ya. Satu ya. Belum. Nah, kalian kan udah dapat kertas masing-masing ya. Dalam hitungan 3 kalian buka ya.
kelompok sesuai dengan lagu tersebut. Sebentar. Jadi nanti kalian berdiri, kalian mencari dengan menyanyikan lagu yang sudah ada. Gampang. Menyanyikan lagu di kertas tersebut. Kertasnya dikumpulin. Lagunya dan lagunya tidak boleh liriknya. Jadi misalnya halo halo Bandung, jadi la 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 gitu ya. Nggak boleh liriknya. Oh, dalam 2 menit. Dalam waktu 2 menit kalian harus berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ada berapa? 7 ya? Terus yang itu kelompok apa? Bintang kecil. Bintang kecil ada berapa? Ada berapa bintang kecil? 1, 2, 3, 4, 5. Itu sweet apa? Pemima dulu. Nanti sweet yang kalah nanti masuk ke pelangi-pelangi. 2 orang. Ya. Silakan. Yang 7 orang tadi. Yang mau menang. Kalau berapa berapa? 4. Tadi yang 7 orang siapa? Kamu sudah mau matang. Sudah mau matang. Yang masih 7? Sudah mau matang. Ya itu tadi kamu aku suruh Mim atau yang malam masuk ke kelompok pelangi 2. Ayo. Yo, kelompok sudah mau matang. Yang 7 siapa lagi? Yang masih 7. Masih ya? Lagi. Satu aja yang masuk. Saya memiliki gambar 6. Nah, nanti masing-masing akan saya bagikan 1 gambar. Nah, ini silakan. Ini adalah isu. Ini berupa isu. Jadi nanti kalian tadi udah tahu kan nama-nama penyajian dan eksposisi. Kalian mencari referensi, kemudian daftar topiknya kalian tulis, baru kerangka, kemudian pengembangan. Dan paham ya? Nah, ini berupa isu. Nanti satu kelompok dapat 1 gambar. Nanti kalian tulis daftar topiknya, boleh mencari dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Kemudian kalian buat teks eksposisi. Ditulis di folio. 1 kelompok 1. Dan folionya kan folio berbentuk 2 lembar gitu ya. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Ada yang bawa folio sekarang? Enggak. Contohnya misalnya buku ini ya. Misalnya ini. Nah, ini halaman depan dan ini halaman yang kedua. Yang pertama ini nanti kalian tulis kelompoknya. Tadi kelompok nama lagu. Kelompok nama lagu kalian. Kemudian kelas. Kemudian anggota ya, bagian atas. Kemudian yang tengah ini adalah teks eksposisi. Sudah paham? Ya. Kemudian yang sebelah sini, yang baliknya itu isu. Paling atas isu, ditulis
nanti kalau lupa. Yang bagian atas ini, baliknya ini isu, kemudian daftar topik. Daftar topik, udah? Daftar topik kemudian ditempel di sini di tengah-tengah. Setelah daftar topik. Kemudian yang sebelah sini teks eksposisinya. Ketentuan teks eksposisi yang paling atas adalah isu atau judul yang kalian angkat. Sudah paham? Kemudian terdiri minimal 5 paragraf. 5 paragraf. Satu teks eksposisi minimal 5 paragraf. Dan satu paragraf minimal 4 kalimat. Kalimatnya tidak boleh singkat-singkat. Harus panjang. Ya? Tidak boleh yang singkat-singkat. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Udah ya? Yang apa? Yang sebelah sini tadi apa? Kelompok, kelas, anggota, kemudian teks eksposisi. Tengah-tengah, yang gede, ya, teks eksposisi. Tulisannya ditulis besar semua ya, nanti teks eksposisinya yang huruf besar semua di tengah. Paham? Dengan acak ini. Boleh lihat gambarnya. Langsung aja. Ya. Itu tadi apa lagi ya? Yang belum kebagian kelompok ada berapa kelompok? Yang kecil sama ini ya? Ini ya? Ini udah dapat semuanya ya? Baik. Penutupan.